banyak ulama mengatakan yang utama adalah benerin sholat kita, karena dengan sholat yang benar Allah kemudian nyambung dengan kita, dan energi sholat akan luar biasa memberikan kita energi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kegagalan kadang datang dalam kehidupan kita. Allah pun selalu mengingatkan bahwa keimanan kita tidak pernah dibiarkan kecuali diuji oleh Allah. Akhasiban nas ayyutraku ayyakulu fahum la yuftanun. Apakah engkau mengira, kata Allah, engkau dibiarkan mengatakan amanna, yaitu saya telah beriman, wahum la yuftanun, dan keimanan kalian tidak diuji oleh Allah. Surat Al-Ankabut ayat kedua. Oleh karenanya, ujian sebenarnya adalah sebuah keniscayaan hidup. Tidak semua yang kita harapkan sesuai dan kemudian bisa kita raih. Oleh karenanya, karena ujian adalah sebuah keniscayaan hidup, karena kehidupan tidak selalu seperti yang kita harapkan, Allah yang maha baik memberikan kita jalan keluar, menawarkan kita alat, menawarkan kita cara, agar ketika menghadapi cobaan dan ujian kita bisa selamat. Apakah itu selamat di dunia, terutama selamat di akhirat. Dua alat itu, dua cara itu disitir oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah tolong kalian, kata Allah, satu dengan sabar, yang kedua dengan salat, dan sesungguhnya sabar dan salat itu sungguh berat, bisa dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hatinya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 153, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya beriman kepadaku, kata Allah, ista'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kalian semua dengan dua cara, yaitu dengan sabar dan salat. Tetapi ayat ini diakhiri dengan sebuah kalimat, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah sangat mencintai dan bersama mencertai orang-orang yang bersabar. As-sabru, as-sabar adalah al-hasbu, yaitu ketika seseorang mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak dia kehendaki, dari hal-hal yang tidak dia harapkan, sekaligus mampu menahan diri dari kemauan hawa nafsu yang akan menjerumuskan mereka. Begitu pentingnya sabar menjadi jalan keluar atas masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. 90 kali lebih dalam Al-Quran kata sabar kemudian diulang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wa'lamu anna mangzilatas sabri, sesungguhnya kedudukan sabar minal imani, yaitu dengan iman, kamangzilatir ra'si minal jasad, seperti kedudukan kepala dari sebuah badan. Fa'idha dahabar ra'su dahabal jasadu, maka ketika kepala sudah tidak ada, maka jasad pun akan hilang. Fa'idha dahabas sabru dahabal imanu, maka ketika kesabaran sudah hilang dari hati seseorang, maka iman pun akan ikut hilang.
Sabar menjadi penting, sabar sangat dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan kita, baik aspek ketika kita melaksanakan aktivitas yang bersifat duniawi maupun yang bersifat akhrawi atau bersifat akhirat. Sabar menjalankan perintah sekaligus sabar menjauhi larangan juga membutuhkan sebuah apa yang namanya kesabaran. Untuk menggapai, untuk menjemput rezeki, kesabaran sangat dibutuhkan. Untuk melaksanakan ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah, kesabaran juga dibutuhkan. Oleh karenanya, ketika kita pengen diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah, maka kesabaran menjadi salah satu kunci yang ditawarkan Allah untuk memohon pertolongan kepadanya. Sabar tidak berarti berpatah harapan. Sabar berarti pasif tidak melakukan apapun. Orang yang sabar adalah orang yang bisa bersikap objektif terhadap seluruh persoalan atau takdir yang Allah hadirkan ke dalam dirinya. Ketika dia sakit, orang yang sabar bukan berpangku tangan dan yakin bahwa Allah yang Maha menyembuhkan akan menyembuhkannya tanpa berikhtiar. Orang yang sabar ketika sakit adalah orang yang menerima sabar dengan keridhaan, dan dia kemudian objektif melihat sakitnya seperti apa. Dia akan pergi ke dokter untuk mengecek kondisi sakitnya, baru kemudian setelah dia ketahui semua, dia terima itu semua dengan kesabaran yang luar biasa. Betapa dahsyatnya kesabaran ini, maka kemudian orang-orang yang selalu bersabar dalam semua kondisi yang Allah hadirkan dalam kehidupannya, Allah berikan ganjaran yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya disempurnakan bagi orang-orang yang selalu bersabar dengan pahala yang tidak terhingga. Bahkan Allah akan kemudian memasukkan orang-orang yang sabar, bahkan malaikat menyambut orang-orang yang sabar di pintu surga dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum, salam kesejahteraan buat kalian semua disebabkan kesabaran yang kalian istiqomahkan ketika di dunia menghadapi segala cobaan yang Allah tawarkan. Yang kedua, dari surat Al-Baqarah yang 45 dan 153, Allah menawarkan alat yang kedua, cara yang kedua agar kita bisa dikeluarkan dari cobaan-cobaan yang Allah hadirkan, yaitu dengan sholat. Bahkan kana Rasulullah SAW idza hasabahu amrun sholat. Rasulullah itu ketika menerima cobaan dalam bentuk apapun, dia selalu menegakkan sholat. Bahkan Rasulullah ketika ada punya problem, punya masalah, selalu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis sholah arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan adzan, kumandangkan iqamah, mari kita tegakkan sholat agar kemudian kita bisa rileks, kita bisa lebih kemudian ringan menghadapi cobaan yang Allah tawarkan. Bahkan para sahabat Nabi juga mempraktekkan sholat sebagai sebuah alat untuk bisa menghadapi ujian dan cobaan Allah menjadi lebih ringan. Ibnu Abbas ketika dalam perjalanan mendengar kabar bahwa anaknya meninggal, dia segera turun dari untanya, kemudian segera sholat 2 rakaat dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kemudian dia mengatakan itulah yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian Ibnu Abbas mengucapkan sebuah ayat, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Kalau iman, kalau mau ditolong oleh Allah, kalau hidup kita kemudian mau benar, maka banyak ulama mengatakan yang utama adalah benerin sholat kita. Maka kita tegakkan sholat kita dengan benar, karena dengan sholat yang benar Allah kemudian nyambung dengan kita. Kita dengan sholat bisa curhat sama Allah, dan energi sholat akan luar biasa memberikan kita energi positif
sesuatu seberat apapun menjadi ringan kalau kita kemudian hadapi dengan nyambung, dengan connected sama Allah lewat sholat. Tetapi ketika sholat kita abaikan, Umar bin Khattab mengatakan, man dayya'as sholat fahuwa lima siwaha adiyah. Barang siapa meremehkan sholat, maka dia akan meremehkan hal-hal yang lain di luar sholat. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, sabar dan sholat menyimpan kekuatan dahsyat yang mampu kemudian dengan sabar dan sholat menghadapi berbagai macam kenyataan hidup, mulai yang paling menyenangkan hingga yang paling kemudian menyengsarakan atau sepahit apapun. Semua akan terkendali kalau kita kemudian menerapkan dua kunci ini, yaitu sabar dan sholat. Karena ini kunci dan rumus dari Allah, maka pasti benar kalau kita betul-betul istiqomahkan sabar dan sholat sebagai dua cara kita untuk memohon pertolongan dan jalan keluar dari Allah ketika kita menghadapi persoalan dan ujian dari Allah. Mari kita praktekkan, mari kita istiqomahkan sabar dan sholat dalam kehidupan kita 24 jam kalau bisa, sehingga kemudian apapun yang Allah hadirkan sebagai sebuah ujian dan cobaan, kita bisa terima dengan ridho, kita bisa terima dengan ringan, dan kemudian kita bisa terus berprasangka baik kepada Allah. Dan tentunya yang paling utama, dengan sabar dan sholat Allah berikan jalan keluar terhadap seluruh persoalan hidup kita, jangan dengan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.